Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin hidup kami dan juga bahkan pujian, pengagungan ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Hidup kami makin diubahkan, makin menyerupai seperti Engkau. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Doa saya semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah hari ini firman Tuhan, temanya adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya dan mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah Bapak Ibu sekalian, konteks firman Tuhan Lukas 14 ayat 15 sampai 24 ini adalah berbicara tentang pengajaran Yesus di rumah seorang pemimpin daripada orang-orang Farisi, itu ayat yang pertama. Dan menimbulkan respon dari seorang tamu, ayat yang ke-15. Dia berkata, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Artinya orang itu secara tidak langsung mengatakan bahwa adalah satu kebahagiaan bisa menghadiri pesta kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, apabila nanti diundang dalam pesta itu, apakah bisa hadir atau tidak? Oleh karena itu, Yesus menguji ketulusan hati orang itu dan menceritakan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Dari nas firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa ada 3 kelompok orang yang bersikap terhadap pesta kerajaan Allah itu. Yaitu yang pertama, ada sebagian orang rindu pesta tapi gagal mengenali pentingnya undangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak kesamaan dan sedikit perbedaan antara pesta pada masa kini dengan pesta pada masa Injil Lukas ditulis. Kesamaannya, yang pertama, tanggal sudah ditetapkan. Yang kedua, tempat sudah ditetapkan. Yang ketiga, undangan dikirim jauh-jauh hari. Ya paling enggak kalau kita pada masa kini ya 2 minggu sebelum pernikahan undangan kita itu dikirimkan. Perbedaannya, pada masa kini waktu atau jam diberitahukan. Sedangkan dalam masa Injil Lukas, waktu atau jamnya tidak diberitahukan. Bagaimana cara pemberitahuannya? Yaitu setelah segala persiapan pesta selesai dikerjakan, yaitu pada tanggal yang sudah ditetapkan, maka pemilik pesta mengutus hamba-hambanya untuk mengundang kembali orang-orang yang sudah diundangnya. Nah ini namanya undangan yang pertama. Tujuannya untuk apa? Untuk menghadiri pesta. Nah inilah undangan yang kedua. Adanya undangan yang kedua ini menunjukkan bahwa pestanya itu telah siap.
Sesungguhnya pesta apa ini? Ini adalah pesta yang terpenting, pesta kerajaan Allah, pesta yang diselenggarakan oleh Allah sendiri. Apa makna pesta ini? Nah, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah dan segala turunannya. Yaitu tentang kasih Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah, dan hal-hal rohani lainnya. Apa pesannya? Pesannya adalah bahwa keselamatan ini sudah siap dan perlu direspon sekarang juga. Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini secara khusus adalah sebagai jawaban kepada salah seorang tamu dari para pemimpin orang Farisi. Nah, hanya satu orang yang concern akan pentingnya undangan. Dan juga secara umum, bahwa pengajaran ini ditujukan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, yaitu pemimpin orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tamu-tamu yang lainnya. Yesus berkata, marilah kamu yang telah diundang, sebab segala sesuatu sudah siap. Datanglah sekarang, sesudah itu kamu akan terlambat. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena yang pertama, mereka merasa satu kehormatan kalau diundang. Yang kedua, mereka maunya diundang. Dan yang ketiga, mereka merasa bangga sebagai bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Yang keempat, mereka bangga punya firman Tuhan. Dan yang kelima, mereka merasa mengerti firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu sekalian, fakta firman Tuhan menunjukkan kepada kita, dari semua yang diundang, hanya satu orang yang Yang fokus pentingnya akan undangan dalam pesta kerajaan Allah itu. Fakta firman Tuhan juga menunjukkan bahwa semua orang yang hadir pada waktu itu, pemimpin orang Farisi dan tamu-tamu yang lainnya, mereka tidak konsen akan undangan itu. Mereka tidak siap merespon keselamatan yang berasal daripada Tuhan, tapi mereka siap sedia mengamat-amati. Maka firman Tuhan mencatat dengan seksama kalau Yesus melakukan kesalahan pada hari Sabat. Mereka tidak siap merespon keselamatan daripada Yesus, tapi mereka siap sedia untuk duduk-duduk di tempat yang terhormat. Mereka tidak siap merespon keselamatan daripada Yesus, tetapi mereka siap sedia meninggikan diri, bukan merendahkan diri. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak orang siap sedia. Studi ini, studi itu. Di dalam negeri, ke luar negeri. Ambil S1, S2, S3. Tetapi tidak pernah siap untuk belajar tentang keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Hari ini banyak orang siap. Bekerja pagi, siang, sore, hingga larut malam. Tetapi tidak pernah siap memberikan kesempatan dirinya untuk mendengarkan berita Injil keselamatan. Hari ini banyak orang siap lakukan ini, lakukan itu untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, untuk saudara-saudaranya, tetapi tidak pernah siap melakukan pemberitaan Injil kepada mereka yang belum mengenal kepada Tuhan. Hari ini banyak orang siap mengisi dirinya dengan pembinaan ini, pembinaan itu, tapi tidak pernah siap dirinya dibina untuk bagaimana memberitakan Injil. Hari ini banyak orang siap mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu, untuk keinginan ini, untuk keinginan itu, tetapi tidak pernah siap mengeluarkan uangnya. Atau dia siap keluarkan uangnya, tapi tidak sukacita, tidak sukarela, agar lebih banyak lagi orang bisa mengenal Yesus Kristus. Hari ini ada sebagian orang merasa dirinya orang yang terhormat, maunya dihormati, merasa diri paling benar, lalu duduk-duduk mengamat-amati. Kalau ada orang melakukan kesalahan, bukan memberitahukan orang itu agar kesalahan tidak terjadi. Maunya duduk di tempat terhormat, meninggikan diri, bukan merendahkan diri. Nah, itulah orang yang pertama, orang yang rindu pesta tapi gagal mengenali pentingnya undangan. Yang kedua, ada sebagian orang rindu pesta tapi menolak undangan. Nah, menjelang perjamuan dimulai, pemilik pesta mengutus hambanya kepada para undangan. Ayat 17 mengatakan demikian. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Lalu direspon dalam ayat 18. Orang-orang yang diundang itu bersama-sama memohon maaf. Mengapa mereka memohon maaf? Yang pertama, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 18b. Yang kedua,
Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19 yang ketiga. Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat yang ke-20. Alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang sangat umum. Alasan-alasan yang berkaitan dengan milik mereka. Alasan-alasan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Alasan-alasan yang berkaitan dengan keluarga mereka. Alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang diada-adakan, yang dibuat-buat, bukan alasan yang mendesak, bukan alasan yang urgent, bukan alasan yang penting. Alasan yang sesungguhnya adalah bahwa mereka tidak menghargai pesta itu dan mereka tidak menghargai pribadi yang mengadakan pesta itu, yaitu Allah sendiri. Mereka sudah jauh-jauh hari diundang. Mengapa mereka tidak menyiapkan diri untuk hadir dalam pesta itu? Mengapa mereka melihat ladang itu harus pada hari pesta? Mengapa mencoba lembu itu juga harus pada hari pesta? Mengapa orang yang baru kawin tidak boleh hadir? Mereka juga tahu satu kebiasaan yang berlaku pada waktu itu, bahwa permintaan maaf itu bisa diajukan pada waktu undangan pertama itu diberikan. Menolak undangan yang kedua pada waktu segala sesuatu sudah dipersiapkan. Ini artinya bahwa yang pertama, mereka tidak mendapati janji. Yang kedua, mereka tidak menghargai pesta itu. Yang ketiga, mereka tidak menghargai pemilik pesta, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, meskipun kita punya maksud yang terbaik kepada Tuhan, kewajiban kita kepada Tuhan, atau kita telah berjanji, berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Tetapi pada waktu kehidupan dunia kita, kesenangan pribadi kita, kepentingan diri kita pribadi menuntut kita, lalu kita memberikan perhatian dalam urutan pertama dalam hidup kita, maka janji kita, komitmen kita untuk mengasihi Tuhan, untuk bertumbuh secara pribadi, untuk melayani Tuhan, itu menjadi suara yang bergema. Lalu kemudian kita meminta maaf dan kita berdalih kepada Tuhan bahwa Tuhan memahami kita dan kita berharap Dia memberi kesempatan yang kedua bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, milik kita, pekerjaan kita, keluarga kita, itu adalah sesuatu yang penting. Bukan hal yang berdosa, tapi seringkali semua hal itu menjadi alasan kita, dalih kita untuk kita menghindari, kita menolak hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan rohani kita, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kita. Saya pernah PI kepada seorang bapak-bapak gitu ya. Nah, singkat ceritanya dia percaya kepada Tuhan. Lalu saya kunjungi dia ya. Minggu demi minggu saya kunjungi dia. Untuk apa? Supaya dia datang ke gereja gitu ya. Nah, waktu saya datang, saya disambut. Lalu saya ajak dia datang. Yuk Pak, mari datang ke KU 1. Alasan dia apa? Wah, kepagian. Ya kalau gitu Bapak datang ke KU 2 aja. Wah, takut belum bangun. Kalau gitu saya dalam hati saya nih datang KU 3 nih, dia pasti mau datang. Datang aja KU 3 Pak, jam 5. Wah, takut pulangnya kemalaman. Capek deh. Ya, banyak alasan, banyak dalihnya. Wah, maaf ya, kemarin saya nggak bisa datang persekutuan doa. Ya, bantuin anak saya kerjain PR. Wah, maaf ya, saya nggak bisa ikut persekutuan doa. Besok anak saya mau ulangan. Wah, maaf ya, seorang pemuda mengatakan saya nggak bisa saat teduh. Kerjaan saya banyak, saya capek banget. Wah, maaf ya, saya nggak bisa nolong kamu, saya harus buru-buru ke kantor. Wah, maaf ya, saya nggak bisa besuk kamu waktu kamu sakit. Saya diuber-uber kerjaan. Wah, maaf ya, saya nggak bisa ikut rapat. Saya harus benahi rumah. Wah, maaf ya, nenek saya masuk angin, kakek saya keseleo, anjing saya turun bro, kucing saya mau beranak, adik saya bisulnya mau pecah. Kadang-kadang orang yang berdalih ini, yang banyak alasan itu kadang-kadang aneh.
Waktu banyak kesempatan, nggak mau doa dengan sungguh-sungguh. Pada waktu ada anggota keluarganya sakit, entah itu orang tuanya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, sakit keras, doanya kenceng, doanya sambil tiarap. Seluruh orang percaya di Indonesia, di broadcast untuk minta dukung dalam doa. Di gereja banyak pembinaan, enggak mau hadir. Ada pembinaan Mandarin, ada pembinaan Indonesia, ada YOC, ada WICC, ada BCFF. Saat pandemi teriak-teriak, pembinaan, lalu diadakan pembinaan, juga tidak gabung. Malah lebih banyak orang-orang di luar sana yang gabung dalam link kita. Waktu keadaan normal, saya dorong mari datang gereja, ayo datang ibadah, banyak alasannya, banyak dalinya. Waktu pandemi, teriak-teriak, tanya-tanya, kapan gereja offline, kapan gereja dibuka. Saya mau ibadah gubrak. Nah itulah orang yang kedua, rindu pesta tapi menolak undangan. Yang ketiga, ada sebagian orang rindu pesta tapi merasa tidak layak. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena para undangan banyak berdalih, maka pemilik pesta murka dan mengutus hambanya untuk apa? Satu, pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat 21b. Sekalipun demikian, masih ada tempat. Ayat 22 mengatakan demikian. Maka yang kedua, pergi ke semua jalan dan lintasan, paksa orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka harus dipaksa? Kata paksa sini memiliki pengertian yang pertama, bahwa pemberitaan ini adalah suatu perintah untuk datang dan percaya kepada Yesus. Yang kedua, bahwa ada alasan-alasan yang mendesak, yaitu hidup dan matinya seseorang di dalam pemberitaan Injil. Yang ketiga, bahwa ada tantangan, ada desakan untuk memilih, yaitu percaya atau menolak Yesus Kristus. Yang keempat, bahwa ada konsekuensi yang kekal bagi yang menerima maupun yang menolak, yaitu surga dan neraka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang diundang itu, yaitu yang tadi orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, mereka tidak siap, mereka merasa tidak layak, mereka tidak punya pakaian pesta. Tapi sekalipun mereka tidak siap, mereka tidak berdalih, mereka tidak menolak. Oleh karena apa? Karena pestanya sudah siap dan mereka siap untuk datang. Nah, orang yang seperti apa orang yang demikian? Kita akan saksikan satu video 2 menit sekian tentang orang yang tidak layak itu.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, orang yang lumpuh, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki apa-apa, tapi Tuhan mengasihi mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah di dalam karya keselamatannya yang besar, ada satu skenario yang besar pula untuk menyelamatkan umat manusia. Tampaknya seperti tersendat, tetapi tujuan Allah tetap tercapai. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah mencari Adam dan Hawa. Allah berkata, "Di manakah engkau?" Lalu Allah juga memanggil Abraham keluar daripada negerinya di Ur Kasdim. Allah memberkati Abraham supaya dia menjadi berkat. Lalu Allah juga memisahkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain, diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, melenceng daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan buang dia, lalu Allah tidak berbicara kepada dia selama 400 tahun, yang kita kenal dengan masa intertestamental. Itu masa yang paling gelap dalam sejarah manusia, di mana Allah tidak menyatakan apa yang baru kepada umatnya. Lalu Allah tidak bisa menahan kasihnya. Dia mengutus anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Tapi mereka anggap sebagai satu rivalitas. Mereka tolak, mereka hina, akhirnya digantungkan di atas kayu salib. Yesus juga mempersiapkan 12 orang murid dan juga memanggil Rasul Paulus untuk pemberitaan Injil. Dan akhirnya Tuhan memakai gerejanya dan orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu mereka menolak undangan di dalam perumpamaan orang-orang yang berdalih ini, maka Allah mengalihkan perhatiannya, Allah mengalihkan pandangannya, tujuannya kepada orang lain, kepada kelompok yang lain. Demikian pula kita. Pada waktu kita melakukan pemberitaan Injil, pekerjaan misi harus kita lakukan all out. Kita harus lakukan dengan sepenuh hati kita. Tapi pada waktu kita ditolak, kita harus mengalihkan perhatian kita kepada yang lain. Thomas Alva Edison mencoba 2000 bahan material yang berbeda. Untuk apa? Dalam rangka menemukan lampu pijar. Dia coba satu-satu. Sampai yang ke-2000. Tidak ada hasil, maka dia mengalihkan perhatiannya kepada yang 2001, 2002, 2003 dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ditemukan lampu pijar. Dulu orientasi gereja kami ke Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat banyak orang yang menggarap. Maka kami mengalihkan pandangan kami ke sebelah timur. Waktu di sebelah timur kami bekerja sama dengan satu sinode. Tapi orientasinya beda, fokusnya beda, maka kami selesaikan kerjasama itu. Maka kami mengalihkan perhatian kami kepada sinode yang lain, yang sama-sama fokus orientasinya kepada jiwa. Maka kami bekerja sama, kami mengadakan pembinaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kami memberikan pembinaan pengelolaan uang, keluarga, kerohanian, PI pribadi, KKR. Kami memberikan bantuan bibit, kami berikan bantuan kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Gereja kita di Bangka dulu, ya, fokusnya kepada orang dewasa, ya. Singkat ceritanya banyak yang percaya kepada Tuhan. Lalu apa? Dibawa, digiring, masuk ke gereja. Mereka tidak mau datang, kenapa? Mereka takut dikucilkan oleh komunitas mereka. Akhirnya mereka tidak datang. Kita mengalihkan perhatian kita kepada kelompok yang lain itu, Pak, kepada anak-anak. Maka singkat ceritanya, Tuhan mempercayakan 350 orang anak yang ada di SKB untuk dilayani. Saya pernah menginjili seorang bapak, ya. Sebenarnya saya bukan mau nginjilin bapak ini gitu ya. Tapi ini efek sampingannya. Saya berjanji kepada seorang bapak yang namanya, bukan nama aslinya, namanya Pendi ya. Nah, si Pendi ini ikut KKR. Ya, di restoran. Nah, singkat ceritanya dia belum percaya, tapi kami tetap layani dia. Saya janji, ya hari Senin saya telepon, bro saya mau datang ke rumah. Nah, dia beralasan, dia berdalih, wah saya pulangnya malam, ekspedisi rame, ya saya nggak tahu pulang jam berapa gitu. Ini oke, nggak apa-apa lah, lain kesempatan. Minggu berikutnya saya telepon, bro
Saya mau datang main ke rumah. Wah, saya udah janji tuh. Hari Selasa saya mau main bulu tangkis. Kami PI biasa hari Selasa gitu ya. Oke lah, lain kali nanti saya datang. Saya bel lagi. Bro, ya saya mau datang ke rumah. Wah, saya ada tamu nih. Saya nggak tahu nih, nanti bisa pulang jam berapa, nanti takut kemalaman. Udah lain kali aja lah, lain kali saya telepon lagi. Ya, alasan dia apa lagi? Saya ada undangan pesta. Persis nih kayak tema kita hari ini. Ya saya nggak bisa datang. Ini yang kelima nih. Ya saya telepon lagi. Wah anak saya sakit, panas, demam. Saya mesti ke dokter. Wah hari itu tuh Roh Kudus menggerakkan hati saya. Saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, orangnya nggak ada. Ya, dia ngajak anaknya ke dokter karena anaknya sakit. Ketemu bapaknya. Saya mengalihkan perhatian saya bukan kepada si Pendi lagi, tapi kepada bapaknya. Tapi saya nggak kenal bapaknya. Saya ketemu, ya, selamat malam, ya malam, ya. Saya kenalkan diri gitu ya. Terus saya bilang, anak si Asu namanya si Pendi ya. Oh iya betul. Dia mulai langkahkan kaki tuh, pintu belum dibuka tuh ya. Nah langkahkan kaki. Saya tanya lagi, gimana kerjaannya rame gak ekspedisi? Ya adalah kata dia. Mulai langkahkan kaki lagi ya. Saya bilang, cucunya sakit ya? Wah dia bingung nih, kok saya tahu cucunya sakit. Enak Pak, buka pintu. Ya, terus ngomong-ngomong bahasanya sama gitu ya. Wah lebih senang lagi, dia buka pintu, kaki saya yang kanan masuk, dah separuh Injil sudah akan diberitakan tuh. Ya saya masuk akhirnya ya. Begitu masuk, ngobrol-ngobrol, saya beritakan ini kepada dia. Bersyukur hari itu. Dia percaya kepada Yesus. Saya tuntun dia doa pengakuan dosa. Lalu saya dorong dia datang ke gereja. Singkat ceritanya dia tiap minggu datang gereja. Ya. Lalu saya dorong dia ikut katekisasi. Dia ikut katekisasi, lalu dibaptis, jadi anggota jemaat. Setiap minggu dia hadir ke gereja. Singkat ceritanya akhirnya kesehatannya melemah, dia tidak bisa hadir. Kita yang hadir memberikan perjamuan kudus keliling. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ya pada waktu ada orang yang akan kita layani. 5 kali saya datang, tidak ada kesempatan. Saya alihkan kepada bapaknya. Tuhan berkaya, orang itu dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana sikap kita pada hari ini? Apakah kita rindu pesta, tapi kita gagal mengenali pentingnya undangan? Dari semua orang yang hadir dalam pengajaran Yesus, hanya 1 orang yang merasa penting undangan itu. Ataukah kita orang yang rindu pesta, tapi kita menolak undangan? Atau kita adalah orang yang rindu pesta, tapi kita merasa diri kita tidak layak. Lalu kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita diinsafkan, kita ditobatkan, dan kita dilahirkan baru oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Allah mempercayakan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan perkembangan rohani kita, pertumbuhan rohani kita, pelayanan kita, mari kita siapkan diri kita untuk melayani Dia, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau, Allah yang baik, yang sudah merencanakan keselamatan buat setiap kami. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada satu skenario yang besar, rencana yang besar. Engkau datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kami yang berdosa. Kami ini orang-orang yang tidak layak, yang Engkau layakkan, yang Engkau benarkan, Engkau insafkan, Engkau tobatkan, Engkau lahirkan baru. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan bahkan Engkau mempercayakan kepada kami pelayanan-pelayanan Tuhan. Engkau ingin kami terlibat, biarlah apa yang kami lakukan boleh dengan berdasarkan kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.